Gen People, gue Bayu. Gue ada Pantura. Salam G-Sport. Yat, kita lagi di episode spesial G-Sport. Bener banget nih bang. Kita super sub hari ini. Karena si Gasa lagi sakit. Kita doain juga semoga Gasa cepat sembuh dan mau bahas apa nih kita kali ini? Yang lagi rame tuh ada dua ya hari ini ya. Pertama Ronaldinho, yang kedua sama Israel ke Piala Dunia nih. Wah, kayaknya menarik sih yang Israel. Nah, kalau pandangan lu sendiri kayak gimana sih? Gue mau kasih penjabaran dikit aja nih ya. Israel itu bisa lolos ke Piala Dunia U20 2023 karena dia menempati posisi runner up di Piala Eropa U19 2022, runner up di grup B di bawah Inggris gitu. Jadi kan di Piala Eropa U19 2022 itu ada dua grup. Yang juara grup sama yang runner up grup itu berhak untuk lolos ke Piala Dunia secara otomatis ke putaran final. Berarti Israel sudah dipastikan tahun depan itu akan bertanding di Indonesia. Kayak gitu. Tapi emang lolosnya Israel di Piala Dunia U20 ini menimbulkan banyak komentar dan polemik juga sih bang. Betul. Salah satunya yang lagi ramai juga banyak pihak yang menentang hadirnya Israel ini bertanding di Indonesia. Salah satunya ya PA 212 ini. Katanya gimana? Nah, jadi ada Novel Bamukmin itu jabatannya sebagai Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 meminta pemerintah Indonesia menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia, Bang. Jadi bahkan Novel ini dan pihaknya itu bakalan memblokade bandara, hotel, pokoknya yang berhubungan dengan tim Israel inilah. Gitu. Cukup ekstrim juga ya. Ekstrim juga sih. Sebenarnya kalau kejadian kasus penolakan terhadap bukan cuma negara ya, tapi beberapa atlet Israel untuk main di sebuah negara juga pernah dialami tetangga kita Indonesia, Malaysia lebih tepatnya. Ketika itu Yossi Benayoun ketika masih membela Chelsea di tahun 2011 pernah mengadakan laga eksibisi dengan Malaysia Star waktu itu 2011. Ketika Yossi Benayoun memegang bola, itu para fans dari Malaysia mencemooh di stadion yang berujung pada pihak federasi Malaysianya itu meminta maaf ujung-ujungnya karena katanya dianggap melakukan perlakuan rasis segala macam. Sebenarnya kalau secara politik sendiri itu Israel tuh kenapa sih? Kalau sebenarnya begitu dibencinya sama bukan dibenci ya, maksudnya tidak begitu disukai dengan Indonesia dan Malaysia gitu. Kalau khususnya di Indonesia bang, khususnya di Indonesia tuh Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi di kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar tuh ada bunyinya kayak gini. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 kan. Itu menjadi alasan Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya itu sih bang, Indonesia nggak pernah mengakui Israel sebagai negara karena kita tahu Israel kan sering melakukan kekerasan dan menjajah Palestina. Jadi juga pernah terjadi ya di kalau misalnya bicara sejarah, sebenarnya di tahun kualifikasi Piala Dunia 1958 juga timnas Indonesia pernah diperintahkan oleh presiden saat itu Presiden Soekarno untuk tidak melawan Israel. Padahal waktu itu timnas Indonesia di putaran pertama berhasil mengalahkan Cina, di putaran kedua mengharuskan melawan Israel. PSSI kala itu sempat memberikan saran kepada FIFA untuk dilakukan pertandingan di tempat netral karena Soekarno tidak ingin atau timnas Indonesia juga tentunya tidak ingin bertanding ke Tel Aviv dan Indonesia tidak ingin menerima Israel di Jakarta. Tapi FIFA menolak dari saran PSSI. Jadi mau nggak mau ya kita keluar. Tapi menurut gua itu kayak jadi salah satu bentuk dukungan Indonesia untuk perjuangan masyarakat Palestina untuk merdeka sih bang dari Israel. Jadi dari Kemlu sendiri, dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah itu tidak punya niat untuk membuka ruang diplomatik dengan Israel. Masih. Masih itulah. Jadi mungkin Indonesia bakalan mau punya hubungan diplomatik dengan Israel mungkin kalau melepas Palestina dan tapi di sisi lain tuh emang Indonesia punya hubungan bisnis juga sih dengan Israel. Ada hubungan bisnisnya tetap ya. Hubungan bisnis juga. Terus kalau bicara soal kita balik lagi soal penolakan lah ibaratnya penolakan Israel bermain dalam ranah olahraga di sebuah negara. Ini gua ngasih contoh beberapa aja nih. Ada beberapa kasus di mana penolakan terhadap Israel dalam ranah olahraga itu malah berdampak negatif terhadap negara yang menolaknya. Kayak misalnya di tahun 2017 waktu itu ada di kejuaraan judo internasional namanya Tal Flicker tuh. Dia atlet dari Israel. Dia menang di kejuaraan itu yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arabnya nggak mau
Tal Flicker itu juara ya tetap juara, tapi dia nggak mau mengumandangkan bendera Israel, dia juga nggak mau mengumandangkan bendera lagu kebangsaan Israel yang berujung pada Uni Emirat Arab itu dibatalkan 2 turnamen loh, 2 turnamen judo Grand Slam sama kayak semacam FIFA-nya judo. FIFA-nya judo itu melarang Uni Emirat Arab dan negara Arab lainnya, Tunisia waktu itu, untuk menggelar kompetisi judo internasional tahun 2017 itu. Kemudian di tahun 2018 juga ada olahraga catur kebetulan. Jadi ada Federasi Catur Dunia itu mengancam Tunisia karena tidak akan dilarang untuk menjadi tuan rumah catur internasional karena tidak memberikan visa kepada atlet Israel gitu loh. Maksudnya dia kan atlet nih ya, tidak mengancam apa-apa, kasarannya kayak gitu kan. Terus juga memberikan teguran keras juga sih kepada Iran waktu itu juga, yang karena memberikan penolakan keras juga, FIFA-nya catur lah kasarannya seperti itu. Terus juga Israel pernah mencabut waktu itu di tahun 2019 ada Komite Paralimpiade Internasional dalam kejuaraan renang di Malaysia. Nah, Malaysia itu katanya melarang Israel untuk berpartisipasi. Terus berujung pada Malaysia dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah, kayak gitu loh. Berarti penolakan ini bukan hal yang baru sih Bang. Bukan yang hal baru, beberapa negara-negara Arab terutama ya menolak Israel, dan tapi berujung pada keterpurukannya mereka, kerugian lah kasarnya. Dan gua sih secara pribadi ya, gua nggak mau Indonesia seperti itu, seperti negara-negara itu. Kan nggak mungkin dong ngelihat PSSI dibekukan lagi sama FIFA, kasarannya kayak gitu. Kenapa dibekukan sama FIFA? Karena FIFA pun tidak mempermasalahkan Israel bermain kan di Piala Eropa U19 contohnya kan. Mereka diperbolehkan ikut serta Piala Dunia 2020 tahun depan juga nggak masalah kasarannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan masyarakat yang mempermasalahkan untuk bermain di Indonesia kan. Misalkan yang kayak dulu yang menggelar pertandingan di wilayah yang netral, itu bisa nggak Bang? Maksudnya bisa aja, karena di daerah mana gitu. Kalau menurut saran opini gue pribadi ya, Piala Dunia U20 tahun depan itu ada 6 stadion. Salah satu di stadionnya adalah Bali. Nah, kita tahu kan Bali bisa dibilang minim konflik agama yang secara umum media beritakan ya. Kita mungkin karena warga Jakarta tapi nggak tahu secara dalamnya di Bali seperti apa, tapi secara media itu kecil kan kasarannya. Nah, kalau misalnya dimungkinkan, mungkin bisa kali Israel dikandangkan di sana. Itu saran gua. Tapi kan kita nggak tahu ya gimana kepengurusan panitia Piala Dunia tahun depan seperti apa. Tapi di sisi pemerintah sendiri Bang, dari sisi PSSI dan Menpora, itu udah menjamin setiap negara yang lolos di Piala Dunia boleh main di Indonesia. Betul. Jadi ya kayak gua melihat dari sudut pandang gua ya. Dari sudut pandang gue sebagai fans sepak bola, PSSI dan Menpora itu seperti netral. Mereka bersikap sportif dan emang seperti itu dalam olahraga kayak gitu kan. Soalnya juga Menpora sendiri, Zainuddin Amali dan Pak Iwan Bule, jadi udah sejak tahun 2019 emang udah membahas ini kemungkinan ini. Jadi emang pihak-pihak yang berwenang ini ya, contohnya Menpora, Ketua PSSI udah ya siapapun yang lolos di Piala Dunia 2023 boleh bermain di Indonesia. Jadi nggak ada masalah, dan mereka juga menjamin keamanan yang untuk tim dari negara tersebut. Terus kalau dari pandangan gua pribadi juga, kalaupun Israel main dan ketemu Indonesia nih, kalaupun ya di fase apapun ya, itu menjadi sebuah keuntungan tau buat kita. Apa aja tuh? Karena pertama, Israel sebagai negara Eropa yang cukup kuat, dia ada di peringkat 80 besar FIFA. Itu yang senior, tapi kalau misalnya di kelas junior kan pasti ada pemahaman filosofi sepak bolanya lah ya ke kelas umur gitu kan. Dan itu menjadi sebuah pengalaman berharga seharusnya. Apalagi kalau Indonesia menang atas Israel. Nah, kan itu kan menjadi sebuah kebanggaan ya. Kita bisa mengalahkan Israel dalam ranah sportivitas gitu kan, itu juga olahraga itu kan lebih membanggakan kan, pride-nya lebih besar dibandingkan kita melarang dari awal atau segala macam yang bisa berdampak buruk terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia. Tapi kalau menurut lo dari sisi peluang timnas kita di Piala Dunia 2023 nanti? Kalau gua ngelihat peluangnya itu kan masih panjang ya ya. Masih ada setahun kan. Karena Piala Dunia tahun depan tuh di bulan Juni juga. Gue melihat Sintayong kalau terus menerapkan filosofi sepak bolanya yang keras, yang keras terus tekun, habis itu ulet gitu kepada anak-anaknya, kita bisa sih lolos dari fase grup. Seenggaknya kita bisa lolos dari fase grup, terlepas dari kita
nanti segrup sama siapa. Yes. Itu kan ada Prancis, ada Italia, itu dari Eropa ya. Yang kelihatan kan baru dari Eropa. Nah, tapi dari sisi pelatih, Sintayong juga memberikan suatu hal yang cukup mengejutkan juga ya bagi masyarakat Indonesia ya. Iya. Ya, kayak contohnya kemarin kita lolos di Piala Asia 2023 juga. Untuk pertama kalinya sejak 2007 bener. sebagai tuan rumah. Terakhir kali Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia secara ini ya, di luar karena tuan rumah itu tahun 2004. Iya. Berarti kan udah lebih lama lagi kan. Sebenarnya ada harapan. Ada harapan. Baik lah untuk kita dari segi timnas U20, dari timnas senior juga kan ada vibe baru lah gitu kira-kiranya. Asisten pelatih Sintayong pernah ngomong si Dejan itu. Ya. Pernah ngomong kalau di timnas sepak bola kelas umur, ranking bawah bisa mengalahkan ranking atas. Karena mereka masih apa ya? Masih mentah gitu loh. Masih ada yang bagus banget, tapi ada yang kurang gitu. Tergantung bagaimana pengelolaan dari nahkodanya, pelatihnya. Dari apa namanya, dari ngeramu setiap pemain ini jadi satu ini kan, jadi satu kesatuan. Kayak gitu. di Toulon kemarin kan di Dejan berhasil membawa timnas Indonesia U19 ngalahin Ghana. Tim yang kuat secara kelas umur dari Afrika gitu kan. Ya, semua hal bisa terjadi, apalagi kita nanti tuan rumah, ada dukungan fans sudah pasti. Kita sebenarnya ada banyak dukungan untuk timnas Indonesia dari segi penonton, geografis juga kan udah sering latihan di sini juga. Dan janji Sintayong juga kan, tentunya Sintayong didatangkan emang khusus untuk Piala Dunia awalnya. Jadi buat para Gen People yang pengen tahu informasi seputar sepak bola, badminton, dan politik atau sebagainya, download saja aplikasi genpi.co di App Store dan Play Store. Anjay, tas dulu nih. Gua Bayu, gua Deat Pantura, salam G-Sport. Genpi.co, tahu kamu banget.